Oke? Mari kita lihat firman Tuhan. Saya beritahu nih, kasih karunia tidak dapat mengalir di mana ada penghukuman atau ada condemnation. Nah, kamu orang bilang, kamu katakan, tapi saya tidak ada hukuman, saya tidak menghukum diri saya. Saya berkata begini, kamu tidak menghukum diri kita, tapi pernahkah kita merasa begini bahwa kita tidak merasa cukup sehingga kita layak untuk mendapat sesuatu dari Tuhan? Sebenarnya jika kita secara jujur di hadapan Tuhan, walaupun bukan di hadapan Tuhan, sesama kita pada dasarnya tidak layak. 99% kita tidak layak. Oke? Nah, saya berkata kita bahwa kasih karunia Tuhan, dan kita tahu bahwa kasih karunia, definisi kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima, yang tidak layak kita terima. Itu adalah kasih karunia. Saudaraku, kasih karunia tidak dapat mengalir di mana ada penghukuman. Ada perasaan bahwa kita masih lagi ada masalah dengan Tuhan. Semua kita menerima ini, mengerti bahwa kita tidak ada masalah dengan Tuhan, sudah. Karena bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tidak. Tapi karena Yesus melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Dan Bapak melihat perbuatan atau pekerjaan atau dalam bahasa Indonesia, karya Yesus Kristus itu sempurna, perfect untuk Anda dan saya. Ketika kita percaya Yesus, dia melihat Anda dan saya sempurna. Seakan-akan Bapak di surga melihat kita sekarang. Saya tidak tahu apa yang kamu sudah buat, apa yang kita telah buat, apa yang pernah kita buat, apa yang kita pikir akan buat. Tapi di mata Tuhan ketika dia melihat Anda, ini saya percaya, dia melihat Anda dan saya. Walaupun apapun keterbatasan kita, kekurangan, kelemahan, malah dosa, Bapak melihat kita seperti dia melihat Yesus. Karena kita seperti ditutupi dengan kebenaran dan jubah kebenaran Yesus, bukan Anda dan saya. Bukan kita tidak berbuat dosa, malah sampai sekarang masih lagi kita melakukan dosa. Bukan bilang perbuatan, pikiran kita dihukum Tuhan. Siapa yang mengingini, siapa yang melihat, Tuhan bilang sudah berdosa. Tapi Tuhan sudah marah satu kali untuk selama-lamanya untuk dosa Anda dan saya, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan melempiaskan dan mencurahkan segala ataupun melepaskan segala kemarahan dan juga kegeraman Tuhan terhadap dosa kita sekali untuk selama-lamanya di pribadi Yesus. Oleh dosa kita, Yesus disalibkan. Jadi jikalau Tuhan masih marah dengan kita, masih menghukum dengan kita, bermaksud Tuhan tidak adil. Bapak di surga tidak adil, karena dia sudah hukum dosa yang Anda berbohong itu daripada pribadi Yesus. Kalau dia masih hukum lagi dengan kamu, maksudnya dia hukum satu kesalahan dua kali, satu pada Yesus, satu pada Anda. Jadi Tuhan adil. Bila Tuhan adil, dia hanya hukum pada Yesus. Percaya nih, Anda dan saya tidak dihukum lagi. Markus 11:21, pada pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, ini satu peristiwa ketika Yesus mengutuk pohon ara. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering gitu, sampai ke akar-akarnya. Ada peristiwa sebelum itu berlaku. Maka teringat Petrus akan apa yang terjadi, lalu berkata pada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ini kita bacanya, ya. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, maksudnya dari Betania mereka mau berjalan ke Yerusalem. Yesus merasa lapar. Ini yang ayat sebelumnya. Dan dari jauh yang melihat pohon ara sudah berdaun. Yang mendekati untuk melihat kalau yang mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, dia bilang, memang Yesus pun tahu, orang Yahudi semua tahu. Pada waktu itu dan sampai sekarang, bahwa pada musim atau pada masa Yesus mencari buah ini, memang tidak ada buah. Dia bilang begini, sebab memang bukan musim buah ara. Kau mau cari buah tarap, kalau tiada tarap memang tiada tarap, sorrylah. Jadi Tuhan Tuhan Yesus pergi pokok tarap, mana buah tarap ini? Terus Tuhan kutuk pokok, jangan lagi kau buah dia bilang. Tapi saya beritahu spesifik untuk pohon ara ini, bukan semua. Kalau ayat itu tua, tapi sekarang pohon ara masih buah-buah. Bukan, untuk pohon ara ini saja. Yang dari perjalanan Betania ke Yerusalem ini. Coba kamu pergi timur sana. Tiada pohon ara sana tahu. Dalam perjalanan itu tiada sudah kena kutuk Tuhan Yesus. Bukan. Memang sekarang sudah karena turap sudah tiada pokok ara sana. Tapi ada pokok ara yang lain lah. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi maksudnya apa ini? Apa maksud ini? Adakah Tuhan Yesus suka-suka aja? Saya tahu tiada buah, saya dikutuk, itu saya tiada buah. Bukan. Memang Yesus lapar, tapi Tuhan sedang mau menunjukkan kepada Anda dan saya satu
pelajaran. Tuhan sedang membawa ini sebagai satu objek pelajaran untuk Anda dan saya. Satu ilustrasi, satu analogi. Supaya Anda dan saya paham. Tapi bukan kebetulan, bukan sembarangan. Tuhan sengaja pilih pohon ara. Masih ingat bersama dengan saya? Bilakah pokok ara pertama sekali disebut dalam Alkitab? Bila? Pohon tidak tahu. Fig tree. Fig leaf. Pertama kali disebut, yaitu dalam Kejadian, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengayam daun pohon ara atau fig leaf, jadikan pakaian. Maksudnya daun fig leaf atau pohon ara ini adalah gambaran tentang orang menutup kelemahan mereka, menutup kemaluan mereka, menutup dosa mereka. Jadi ini satu tindakan self-righteousness, membenarkan diri saya. Saya buat sesuatu supaya saya tidak nampak jahat, tidak nampak buruk. Saya melakukan sesuatu supaya saya dapat menebus apa yang saya buat. Kamu tahu kan bahwa dosa yang dibuat oleh Petrus dan juga Yudas sama berat. Dua-dua hukuman mati. Satu betray begitu. Bukan menganiaya, mengkhianati. Satu mengkhianati, satu mengutuk ataupun yang bilang tidak kenal, menolak untuk kenal. Malah bukan hanya bilang saya tidak kenal Tuhan. Mana ada dia mengutuk, dia kutuk, dia swearing, dia bersumpah. Saya tidak pernah nampak pertanyaan kecil, saya tidak pernah nampak dia, saya tidak kenal dia, begitu Pak. Dua-dua Petrus dengan dia sama, dan dua-dua bertobat. Kalau kamu tengok, kalau kamu baca apa yang Bang Yudas yang katakan, Judas repented dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Greek itu merujuk kepada bertobat. Bertobatlah. Apa itu? Tapi dalam perkataan yang digunakan dalam bahasa Indonesia menyesallah Yudas. Tapi dalam bahasa Inggris repented. Malah dia repented dengan remorse, dengan segala emosi. Dia sedih betul-betul. Dia betul-betul bertobat. Tapi apa yang berlaku antara dua ini adalah Petrus tunggu sehingga Yesus mati untuk dia. Yudas tidak, dia tidak tunggu Yesus mati untuk dia. Dia mati untuk diri sendiri. Dia anyam fig leaf untuk tutup kesalahan dia sendiri. Jadi pohon ara selalu dalam Alkitab merujuk kepada self-righteousness. Coba begini. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini kutukan Yesus, ini perintah Yesus, ini arahan Yesus. Maksudnya dia katakan mulai hari ini semua kita jangan makan pohon ara lagi. Jangan makan, jangan terima, jangan apa itu serap belief system bahwa I can be righteous through self-righteous. Saya boleh dibenarkan dengan kekuatan saya. Jangan makan ini ide. Boleh bersama dengan saya. Jangan makan. Galatia pasal 3:12 kata begini. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Boleh bersama dengan saya. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, saya bertemu di sini. Mungkin kamu mau membahas dengan saya, kita mau bahas lah. Jadi jangan buat apa-apa. Tapi kalau kita tidak buat apa-apa, kita tidak dapat apa-apa. Jadi buat apa pergi universiti, buat apa belajar, buat apa tuition, buat apa pergi belajar skill dan sebagainya, betul kan? Betul, boleh. Ada dia punya hasil. Melalui pengalaman, melalui proses pelaziman dan sebagainya. Itu sejak awal. Kan sampai ada aturan kan dia punya kerja di kilang namanya cek defect barang. Jadi kalau ada dia bilang dia begitu dia buang. Sekarang dia boleh main handphone. Dia tak boleh tiba-tiba pun karena dia sudah skillnya sudah luar biasa. Tapi kamu hanya dapat sesuai dengan tahap yang kamu dapat. Dan kalau kita bangga dengan apa yang kita buat, Tuhan Yesus selalu akan dapat nampak kelemahan diri kita.
Ada seorang pemuda kayaan datang kepada Yesus. Tuhan, apa yang harus saya buat supaya saya diselamatkan? Dia tidak tanya apa yang Yesus akan buat supaya dia diselamatkan. Apa yang Allah akan lakukan dalam menyelamatkan saya. Tidak, dia akan apa yang saya boleh buat, apa yang harus saya buat. Dia merujuk pada harus dia. Bila dia cakap begitu, Tuhan Yesus bagi dia hukum Taurat. Lakukan hukum Taurat. Dan pemuda dia katakan dari kecil, dari sampai sekarang sudah saya buat dengan sempurna. 10 hukum saya buat dengan sempurna. Tuhan Yesus bilang ada satu lagi kau kurang. Tuhan selalu Yesus nampak kekurangan kita apabila kita membangga dengan apa yang kita boleh buat. Memang betul dia buat semua itu, tapi betul dia buat semua, ataupun adakah dia buat semua, adakah dia buat semua secara sempurna? Karena bagi Bapa di surga bukan hanya buat yang terbaik, the best, tapi zero defect. Baru itu dianggap sebagai sempurna. Tuhan Yesus bilang, jual segala harta milikmu dan ikut saya. Dan firman Tuhan katakan, pergilah pemuda itu tanpa memberi sepeser pun, karena begitu banyak hartanya. Dia bilang dia sudah lakukan semua itu dari kecil sampai sekarang, dia sudah lakukan semua dengan sempurna. Betul nggak? Akhirnya terbukti bahwa hukum yang pertama saja pun dia sudah gagal. Siapa Tuhan dia? Tuhan Yesus ikut saya, jual harta ikut saya, tapi dia tidak mau jual harta, dia tidak mau ikut Yesus. Maksudnya hukum yang pertama dia katakan jangan ada Allah lain, itu sudah dilanggar. Allah dia yang lain adalah harta dia. Yesus dia kasih lebih. Saudaraku, hukum Taurat bukanlah iman. Siapa itu kamu? Hukum Taurat, ketetapan peraturan apa yang harus saya buat dan saya harus buat supaya adalah bukan iman. Ini antitesis ini. Kalau perbuatan atau hukum Taurat adalah perbuatan, maksudnya kesanggupan kita menunaikan tuntutan hukum Taurat. Kalau perbuatan bukan iman. Dan jikalau iman, dia harus bukan perbuatan. Dia tidak boleh mix 50-50. Oke, 90-10. Tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu letakkan anggur baru dalam kantong yang lama, bocorlah kantong itu dan sayanglah. Tumpah itu, kamu keseparai. Kan? Ada satu kali Tuhan bilang di bawah Wahyu, oleh karena kamu suami kuku, maka saya akan muntahkan kamu. Alangkah baiknya jika kamu panas atau sejuk. Bukan dia katakan alangkah baiknya kamu panas, jangan sejuk. Tidak, dia katakan alangkah baiknya kalau kamu panas atau sejuk. Kamu tahu maksudnya itu, suami kuku. Orang-orang Kristen di zaman ini yang mencampur adukkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Yang saya boleh, Tuhan tolong saya, tapi saya boleh. Tuhan sudah selamatkan saya dan saya akan usahakan bahagian saya. Tiada bahagian kita, semuanya tentang Yesus. Jadi kenapa alangkahnya baik panas atau sejuk? Kalau panas kasih karunia sepenuhnya. Jangan ada hukum Taurat. Tapi kalau kau mau hukum Taurat, kau mau perjuangkan sesuatu berdasarkan kemampuan kau untuk melakukan hukum Taurat, lakukan sejujur-jujurnya. Karena jikalau ada orang yang jujur, jikalau ada orang yang jujur betul-betul melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan, yaitu jangan ada Allah lain, jangan saksi dusta, jangan berzina, jangan mengingini, dan sebagainya semua yang dia disimpulkan dua hal ini, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasihlah sama manusia. Kalau kamu dapat melakukan ini yang sempurna, tidak payah iman, kamu akan masuk surga, kamu akan diberkati, hidup kamu sempurna. Tapi Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena kalau ada orang yang jujur mau melakukan hukum Taurat, entah di kalangan rabai lah, malah orang yang rabai yang paling baik ini pun mereka tahu kelemahan hukum Taurat. Mereka akan putus asa atau lebih tepat insaf. Kalau ada orang yang jujur betul-betul mau melakukan hukum Taurat dengan sejujur-jujurnya, mereka akan insaf bahwa mereka sadar mereka tidak mampu. Sebenarnya hukum Taurat diberikan kepada mereka supaya mereka sadar mereka tidak mampu, mereka lemah, dan akhirnya satu sejatinya membuat mereka untuk berlutut dan berteriak, Tuhan, saya tidak mampu, selamatkan saya. Dan akhirnya akan berlaku juru selamat akan tolong mereka. Hanya kasih karunia yang akan ambil alih. Sebenarnya orang-orang yang melakukan hukum Taurat sampai sekarang yang bilang tegakkan hukum Taurat, sebenarnya orang-orang yang sombong.
dan tidak tahu sebenarnya apa yang mereka mau atau tidak mau. Jangan bimbang. Aku berkata kepada ayat 23, katakan begini. Aku berkata kepadamu, sebenarnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ini kita daripada ayat yang pohon arah tadi ya. Karena Petrus tanya, Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan. Maksudnya kamu boleh buat. Yang katakan begini, beranjak dan tercampak ke dalam laut asal tidak bimbang. Perkataan bimbang sini adalah diakrino. Perkataan bimbang sini diakrino dalam bahasa Greka. Hatinya tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saya beritahu kita bahas sedikit tentang diakrino. Dalam bahasa Greek itu bimbang sebenarnya diakrino ialah dia ialah melalui. Macam via dolorosa, maksudnya laluan. Dia maksudnya melalui. Jadi kau itu mau mendapatkan itu doa kau tuh dengan kebimbangan. Maksudnya via dikrino itu dalam bahasa Greek adalah penghukuman. Penghukuman maksud ialah kita merasa tidak cukup karena apa yang kita buat tidak cukup. Kita selalu ada hambatan, ada penolakan, ada rasa berdosa, ada rasa tidak benar, ataupun sebaliknya kita rasa kita benar karena kita salah buat sesuatu. Ini ialah asal tidak bimbang, asal kita tidak via ataupun dia krino, tidak melalui penghukuman, doa kita dijawab Tuhan. Bila kita boleh berdoa yang tanpa rasa ada hambatan, ada hukuman, bila kita sadar bahwa segala dosa kita telah disucikan, dikuduskan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya, percaya. Memang ada tuduhan kita berdoa, ada orang sakit kita berdoa. Waktu yang saya mau berdoa kan, ada sudah kamu berdoa, kau pikir kau sempurna kan? Saya sebagai selalu melayani firman Tuhan sini pun ada suara macam itu, sebab iblis tengking kau dalam nama Yesus. Saya katakan bahwa kalau mau lihat saya, lihat kita kasih pusing-pusingnya, memang ada kelemahan. Apalagi mendoakan orang sakit. Bila kita mendoakan orang sakit, kalau kita mendoa, nggak pandai-pandai berdoa, maka dia sendiri pun listrik dia tidak pandai sembuh-sembuh. Ada cenderungan, dia kreno, ada kebimbangan, ada perasaan bahwa kita mengalami penghukuman, kita merasa tidak layak dan sebagainya. Katakan kepada tubuhan itu, semada itu dari hati kita atau dari iblis atau dari sekeliling kita. Katakan, bukan karena saya benar, saya melakukannya. Bukan karena saya benar, saya melakukan. Bukan karena saya melakukannya benar, saya jadi orang benar dan saya boleh melakukan ini sebelum berdoa. Saya menjadi benar bukan karena saya, tapi karena Yesus yang membenarkan saya. Saya menerima anugerah kebenaran daripada Yesus. Oleh itu saya benar karena Yesus. Iblis, jangan kau pusing-pusing, kasih pusing-pusing. Saya ingin satu kelemahan. Iblis, kau tunggu Yesus. Adakah Yesus ada kelemahan? Adakah dia sempurna? Adakah dia benar? Itulah saya. Dia dalam saya dalam Yesus. Jadi kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dan Tuhan mengatakan, Yesus mengajar bahwa asal tidak bimbang, maksudnya tidak diakrino, tidak melalui penghukuman dalam hati kita, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Bagi, amin. Gunung pindah, asik pindah pergi laut. Ini luar biasa. Ini Tuhan Yesus cakap literal ini. Dan belum ada orang yang sanggup buat. Berani buat kasih pindah itu pulau. Saya ingat kalau di Sabah ini ada pulau kita mau kasih pindah kan? Pulau Gaya. Jangan lihat kasihan. Haleluya. Nah, saya mau kita lihat ini ya. Dalam Roma, saya mau kasih bukti ini bahwa perkataan krino itu adalah penghukuman. Dalam Roma 14 ayat 22 dia katakan, berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki. Dalam bahasa Inggris saya katakan, has the faith, ataupun percaya, believe. Percayalah, katakan begini, yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri depan Allah. Berbahagialah. Happy is the condemned not, dia bilang. Condemned not, yang tidak terhukum. Dalam bahasa lain dia katakan, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dia baik untuk dilakukan. Maksudnya yang tidak krino diri dia. Maksudnya dia krino, perkataan bimbang itu adalah perkataan bimbang itu ada perkataan penghukuman. Kenapa kamu bimbang?
Ketika kamu berdoa dan ada ragu-ragu, kalau kita cakap yang lebih tepat ragu-ragu. Kenapa ada ragu-ragu? Karena Anda merasa Anda tidak layak. Ada penghukuman. Nah, firman Tuhan mengatakan berbahagia mereka yang tidak menghukum. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Walaupun sebenarnya kita perlu dihukum. Tapi ingat baik-baik, penghukuman itu sudah terjadi pada pribadi Yesus. Amin. Sekali itu selama-lamanya. Ini firman Tuhan 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketika kamu berdoa, maka hal itu diberikan kepadamu. Jadi dalam kita punya minda, kita punya nasi, kita sudah melihat kesembuhan, berkat, sudah melihat keputusan, kita melihat bagaimana pencapaian kita sudah lihat semua. Kita apply pekerjaan, kita sudah lihat pekerjaan yang kita sudah doakan, itu sudah kita peroleh. Kita bayangkan, terus kita bayangkan berupa bakal istri kita. Haleluya. Oh tidak. Tapi jangan salah. Apapun yang kamu doakan, yang Tuhan akan bagi yang terbaik. Oke, jawaban sama juga. Jangan usah hati. Mungkin bukan yang ngomong gambar-gambar kepala. Kadang-kadang kita punya keinginan itu selfish sedikit kan, selfish. Tapi Tuhan lebih praktikal. Oke. Nah, sama kita lihat ini. Dalam bahasa Melayu, ketika Tuhan mengatakan kepada gunung itu supaya beranjak, kamu lihat berapa perkataan percaya, berapa perkataan katakan. Kamu lihat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, satu perkataan, kepada gunung ini beranjak dan tercampak dalam laut, asal tidak bimbang, artinya tetapi percaya, iman, satu. Tetapi yang kedua dia kata bahwa apa yang dikatakannya, dua. Jadi dua berkata, satu percaya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris luar biasa. Terjemahan dia ini lebih dekat dengan terjemahan bahasa Greek. Itu Septuaginta. Greek yang terjemahan asal ini di Perjanjian Baru ini. Ada 3 kali katakan, satu percaya. Dia katakan begini, that whosoever shall say, satu, unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe, satu percaya kan, that those things which he said, dia cakap, shall come to pass, he shall have whatever he said. Ketiga, kita katakan apa yang kita percaya. Saudara jemaat Tuhan mulai hari ini, percaya dengan tidak bimbang. Jangan ada diakrino. Krino ya, ada penghukuman. Jangan ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus dihukum untuk Anda dan saya. Tidak ada lagi tinggal sisa penghukuman untuk Anda dan saya. Tidak ada. Jadi ketika kita berdoa, percaya bahwa apa yang kita doakan itu telah terjadi. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita berkata pada sesuatu dan tidak bimbang, tapi percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi apa yang telah kita katakan. Oh, itu luar biasa. Jemaat Tuhan hari ini, kalau ada saya mau kasih simpulkan keluar, saya katakan go and speak. Katakan apa yang kau mau lihat terjadi, baik dalam lingkungan kita, dalam diri kamu, dalam keluarga kamu, dalam dunia sekarang ini. Kita berdoa untuk ekonomi, untuk kerajaan kita katakan ini. Saudaraku, ini yang saya mau sampaikan pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang seterusnya. Dalam Roma pasal 8:9 katakan, tapi apa kata ini? Firman itu dekat padamu. Amin, dekat pada kita. Ya ini dalam mulutmu. Salam balik. Firman Tuhan itu dekat dengan kita. Kita bilang, oh, dalam hati saya. No. Sebelum di hati kita, sebelum pada diri kamu, dalam roh kamu, dia ada di mana? Di mulut kita. Dia katakan, ya ini di dalam mulutmu. Kenapa di mulut? Karena firman Tuhan itu tunggu mau diucapkan, dinyatakan, diisytiharkan dalam diri Anda dan saya. Amin. Haleluya. Dia katakan itulah firman iman. Firman iman yang ada di mulut kita dan dalam hati kita. Saudaraku, saya mau kita lihat ini dengan jelas. Message firman Tuhan itu kita pada pagi hari ini. Firman iman bermaksud apa yang ada di mulut kita. Jadi kita guna mulut kita ini dengan meletakkan firman Tuhan. Saat jika kamu mengantuk dengan mulutmu, dua kan mulut tadi,
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini dia kunci. Jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, maksudnya it's a done deal. Sudah selesai semuanya. Tidak ada penghukuman sudah. Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus kita sudah belajar bukan menunjukkan dia berkuasa. Ya betul, dia bangkit karena dia berkuasa. Tetapi dia bangkit bukan hanya karena dia berkuasa, tapi dia bangkit untuk menyatakan bahwa kita benar-benar telah diampuni. Orang keluar dari penjara itu membuktikan apa? Dia sudah jangan larilah. Dia keluar dari penjara setelah dia mengalami hukuman. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar telah menjalani hukuman dia. Dia harus mati. Dia mati untuk anak saya. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Amin. Jadi kalau kita percaya nanti bahwa Yesus Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari segala sesuatu, termasuklah keselamatan yang kita miliki sekarang ini untuk kehidupan kekal. Amin. Ayat terakhir 14 yang tekan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam besar agung kita ini apa? Dia katakan yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada apa? Pengakuan iman. Kalau kamu sana nampak macam sedikit liturgi, tapi bila kita hayati pengakuan iman Rasul itu adalah pernyataan yang mulut kita percaya bahwa apa yang kita percaya itu kita katakan dengan mulut kita. Sama apa jemaat Tuhan, saya mau semua pimpin pujian dengan baik-baik. Kamu membawa jemaat ketika kamu memuji Tuhan, pimpin pujian, kamu membawa jemaat untuk bersama-sama katakan, istiharkan, speak dengan mulut kita kebenaran firman Tuhan. Apa lagu penyembahan kita tadi? Lingkupi aku Tuhan dengan apa? Dengan kuasamu. Jiwaku tenang. Kita nyatakan dalam mulut kita bahwa kita tenang. Walaupun hati kita bergelora, tapi mulut kita berkata yang berbeza. Saya berkata kamu, ini saja kita boleh buat. Saya bukan katakan ini saja boleh buat, tapi ini kelebihan kita boleh buat. Walaupun hati kita tidak tenang, hati kita risau, mudah, tapi mulut kita masih boleh berkata yang bertentangan dengan apa yang di hati kita. Mengapa? Firman Tuhan mengatakan firman itu di mulut, kemudian di hati. Bila kita di hati belum sedia, tapi bila kita istiharkan itu akan turun di hati kita. Mengaku dengan mulut kita dan percaya di hati kita. Karena bila kita cakap dahulu, itu akan membantu hati kita menjadi kuat. Walaupun kita punya hati masih bimbang. Ada bukti ya, masa saya bagi bukti. Masih ingat lagi Daud apa dia bilang? Dia tulis di Mazmur dan katakan begini, hai jiwaku, kenapa engkau bersedih? Jadi jiwa dia dalam keadaan bersedih. Hai jiwaku, mengapa engkau bersedih? Dia ulang-ulang 2 kali. Karena aku pasal mulut ini akan memuji Tuhan lagi, dia bilang. Walaupun kau bersedih, hai jiwaku, kenapa engkau bersedih? Karena aku akan memuji Tuhan lagi. Maksudnya mulut dia bercakap sesuatu, dia memuji Tuhan. Kalau sedih hati, ini bukan memuji Tuhan, ini menangis, mengadai. Kan ada satu lagu lah, dia bilang adai daga, adai dika. Dia bilang, terus di ujung dia kan di backup sini dia adai, nah mengadai. Ini tajuk sang adai. Itu semuanya kita ungkapkan bila hati kita sedih, tapi kita katakan berbeza. Jadi saya beritahu ini tips rohani. Ketika kita melihat masalah jantung, katakan yang berbeza. Tuhan adalah kota bentengku, menara perlindunganku. Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan aku. Bersamamu Tuhan, jiwaku tenang. Amin. Katakan itu, katakan. Dibimbing pujian dengan baik-baik. Tugas kamu itu adalah membawa jemaat untuk berkata. Yang begini-gini pun jiwaku, tapi dia sudah mulai mengatakan. Amin. Saudaraku, ini firman Tuhan untuk hari ini. Amin. Katakan, percaya, itu katakan. Amin. Katakan.